Shalom saudara, selamat pagi. Dalam khotbah pagi ini kita akan mencoba mempelajari bagaimana mengalami hidup yang diberkati di tengah kehidupan yang penuh tipu daya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hanya ke dalam tangan penyertaan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Kiranya Roh-Mu yang kudus memimpin kami untuk bisa kami mendengar, mengerti, dan melakukan segala apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Bapak Ibu sekalian, khotbah ini adalah cetusan dari apa yang sedang terasa dalam diri saya, diri keluarga saya, diri usaha saya, yaitu adanya tipu daya. Banyak orang saat-saat ini mencoba masih menggila untuk mengambil hartanya orang lain, uangnya orang lain untuk keuntungan diri sendiri. Bukannya mereka bekerja dengan baik, tetapi melakukan cara-cara yang tidak benar, Bapak Ibu sekalian. Dan ini menyesakkan, menghancurkan kehidupan di dalam bekerja, juga karyawan-karyawan Bapak Ibu sekalian. Tetapi kita sebagai orang percaya, pasti ada jalan keluar. Oleh sebab itu, saya merenung dan bertanya kepada Tuhan bagaimana kita mengatasinya. Dan saya mau berbagi kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, saya disadarkan bahwasanya musuh kita bukanlah darah dan daging. Seperti dikatakan dalam Efesus 6 ayat 12, musuh kita bukan darah daging, tapi penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat. Dan mereka masuk kepada orang-orang yang membuka hatinya, memang hidupnya ingin tidak berbuat benar, Bapak-Bapak sekalian. Maka makin menggila hari-hari ini. Maka mereka seolah-olah biasa-biasa saja melakukan tipu daya kepada orang lain, walaupun itu menyusahkan orang lain. Bapak-Bapak sekalian, seperti ditegaskan bahwasanya di dalam Yohanes 8 ayat 44, bagaimana penguasa-penguasa di udara yaitu iblis ini memang menjadi bapak pendusta. Senangnya berbohong, senangnya melakukan tipu daya untuk kepentingan diri sendiri. Bapak Ibu sekalian, ini pertama harus kita sadari bahwasanya dunia ini tidak baik-baik saja. Dunia ini ada sesuatu masalah. Masalah yang memang Tuhan sudah tahu dan Tuhan sedang memberitahukan kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu Tuhan juga menyatakan di dalam Efesus 6 ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat ini. Mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Saya tidak mau menjelaskan perlengkapan senjata Allah dalam Efesus 6, tetapi apa yang saya coba gumulkan dalam kehidupan ini hari-hari ini. Yang pertama Bapak-Bapak sekalian, kita harus mengampuni. Ya, kita ditipu orang-orang lain, tetapi kita tetap harus mengampuni. Kenapa? Di dalam Markus 11 ayat 24 ayat 25, ketika kita punya iman bahwa kita mendapatkannya, apa yang kita harapkan, pasti kita mendapatkannya. Tetapi kita harus lebih dahulu mengampuni. Doa Bapa kami menyatakan, berilah pada hari ini makan kami secukupnya, ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak mengampuni, ada dua sisi yang kita mengalami kerugian. Orang lain yang menipu kita tapi kita yang rugi. Mana mau kita melakukan seperti itu? Yang pertama adalah kita binasa. Kenapa? Ketika kita tidak mau mengampuni, maka Tuhan juga tidak mau mengampuni. Oh, bagi saya tidak ada cerita saya lebih baik mengampuni daripada saya binasa, karena hidup saya untuk berharap untuk bisa bersatu dalam Tuhan di dalam keabadian. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, ketika kita tidak mengampuni, maka Markus 11 ayat 24 ini hanya tinggal tulisan saja. Kenapa? Karena kita juga tidak akan diberkati Tuhan. Jangan sampai orang lain yang melakukan kesalahan tetapi kita terkena dampaknya karena kita tidak memahami firman Tuhan, karena kita tidak memahami kehendak Tuhan. Marilah tetap kita berdoa untuk mereka, Tuhan menjamah mereka, membuka hatinya. Kalau ataupun kita harus melakukan hal-hal hukum, bukan untuk menghancurkan mereka, tetapi untuk mengingatkan mereka bahwa apa yang mereka lakukan adalah tidak benar. Jadi motivasi kita melakukan tindakan-tindakan hukum adalah untuk membuat mereka jera terhadap apa yang mereka lakukan. Bapak-Bapak sekalian, yang kedua adalah kita harus hidup kudus dan saleh. Kita tahu dunia ini makin lama makin kacau. Kekacauan itu terus terjadi karena menjelang akhir-akhir zaman, di mana iblis berusaha untuk merangkum banyak orang ikut bersama dia dalam penghukuman nanti. Dia melakukan begitu banyak hal yang luar biasa yang membawa orang untuk jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu,
Dikatakan dalam 2 Petrus 3 ayat 11, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Bapak Ibu sekalian, ini paling susah. Susah bagi terutama para pengusaha. Pak, bagaimana kita bisa hidup saleh dan kudus? Bapak Ibu sekalian, tapi itu yang Tuhan minta. Tuhan minta seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Kalau kita hidup di dalam suci dan saleh, kudus, maka di dalam Mazmur 111 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik, puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Bapak Ibu sekalian, ketika kita hidup kudus dan saleh, justru disitulah hikmat Tuhan turun kepada kita. Kita diberikan jalan keluar, kita diberikan perlindungan, kita diberikan tuntunan, dan ingat segala sesuatu itu adalah milik Allah. Milik Allah dan manusia yang mengelolanya. Ketika manusia mengambil alih milik Allah menjadi miliknya, maka dia akan jatuh di dalam dosa. Karena apa? Dia mulai berpikir dan menguasai untuk kepentingan diri sendiri, mendapatkannya secara tidak halal, itu pun dilakukannya demi dirinya Bapak Ibu sekalian. Dan disitulah manusia jatuh di dalam dosa. Bapak Ibu sekalian, pahamilah ketika kita harus hidup kudus, saleh dan suci, memberikan pengertian bahwasanya semuanya itu adalah miliknya Allah Bapak Ibu sekalian, bukan miliknya kita. Kita kembalikan bagi Dia. Oleh sebab itu ketika kita merencanakan apapun juga, kita harus bertanya kepada Dia, karena Dialah pemilik semuanya itu Bapak Ibu sekalian. Dan yang ketiga adalah kita harus menguji segala sesuatu. Seperti dikatakan di dalam Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Uji Bapak Ibu sekalian. Ketika kita mendapatkan satu rencana pekerjaan, diuji, kita tanya kepada Tuhan karena Dia lebih tahu ke depannya dibanding diri kita sendiri. Kita serahkan kepada Dia, biarlah waktu yang berbicara Bapak Ibu sekalian. Karena kalau kita di dalam perencanaan ini kita sudah berniat jahat, seperti saya katakan tadi, ingin berusaha ini untuk memperkaya diri kita sendiri, untuk memuaskan diri kita sendiri, seperti dikatakan dalam firman Tuhan, doa, kalau kamu berdoa tidak mendapatkan apa-apa. Karena apa? Kamu salah berdoa karena apa yang kamu doakan untuk memuaskan diri kamu sendiri. Dikatakan di dalam Mazmur 66 ayat 18, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Kalau memang ada niat di dalam kita, apa yang kita doakan hanya untuk kita sendiri, Tuhan gak akan dengar. Tuhan tidak akan jawab Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu kita harus menguji diri kita. Dan ingatlah Bapak Ibu sekalian, segala sesuatu yang tersembunyi itu akan Tuhan bukakan. Seperti dikatakan dalam Pengkhotbah 10 ayat 20, dalam pikiran janganlah engkau mengutuki raja, dalam kamar tidur janganlah engkau mengutuki orang kaya, tetapi semuanya itu akan diberitahukan. Jadi kita kalau menguji segala sesuatu bersama waktu, ingat pengalaman kehidupan saya, ketika orang datang kepada saya memang mau berniat jahat kepada saya serahkan kepada Tuhan. Gak tahu gimana caranya, berjalan dengan waktu, Tuhan kasih tahu, ini gak benar, ini orang gak benar, ini orang ingin memanfaatkan kamu saja. Bapak Ibu sekalian, janganlah kita kecewa ketika harapan kita melalui seseorang ini tidak terpenuhi. Ingat, saya pernah mengalami bahwasanya ketika suatu pekerjaan memang ada keputusan yang salah, dan saya minta ampun kepada Tuhan. Apa yang Tuhan katakan? Sudah, semuanya itu milik saya. Kamu jangan khawatir. Ingat, janganlah kau khawatir akan apapun juga. Tentang apa yang kau makan, minum, serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, ketika kita menyerahkan khawatir ini kepada Tuhan, Tuhan mengatakan apa? Sudah, kalau kamu memang mengakui itu salah, aku akan gantikan lebih baik daripada itu. Karena semuanya adalah milikku. Aku akan berikan kamu satu pekerjaan yang lebih baik, tidak membahayakan dirimu, dan berkat itu akan kuberikan kepadamu. Wow! Bapak Ibu sekalian, itu jawaban Tuhan yang paling melegakan bagi diri saya. Paling melegakan. Karena apa? Dia adalah pemilik langit, bumi, dan segala isinya. Ketika kita, walaupun kita memang mungkin kita tidak benar di hadapan Dia, memperlakukan itu karena kita sedang diajar untuk berproses,
melalui dewasaan iman. Bapak Ibu sekalian, Tuhan mengatakan, aku akan berikan kepada kamu sesuatu yang lebih baik, lebih besar, lebih aman bagi kamu, agar kamu tetap berada di dalam jalanku. Mengampuni, hidup saleh, dan selalu menguji. Bapak Ibu sekalian, inilah bagian dari pergumulan saya, pergumulan keluarga saya, pergumulan usaha saya. Saya serahkan kembali semuanya kepada Tuhan. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Hanya ke dalam tangan penyertaan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Kau tuntun dan pimpin kami Tuhan. Biar Engkau sendiri yang memberikan kekuatan bagi kami untuk menjalankannya. Tidak mudah untuk berjalan di tengah dunia seperti sekarang ini. Tapi kami yakin dan percaya Engkau akan memberikan kekuatan. Karena Engkau ada dalam kami dalam Engkau. Kau adalah Bapa yang luar biasa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Roh-Mu yang kudus ada dalam kami. Kami adalah anak-anak Allah. Biarlah kami bisa berjalan dalam kehidupan seturut dengan kehendak-Mu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, di tengah tipu daya, tetap kami mengampuni. Yang kedua Tuhan, kami tetap hidup untuk kudus dan saleh di hadapan-Mu. Dan yang ketiga, ajarkan kami untuk menguji segala sesuatu. Bukan ambisi kami, tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi, seperti di dalam doa Bapa kami. Pada pagi hari ini kami berdoa bagi setiap yang menonton video ini Tuhan. Kau berkati mereka, usahanya, keluarganya, apapun yang berbuatnya berhasil. Yang sakit Kau sembuhkan, yang berbeban berat Kau angkat Tuhan. Yang sedang mengalami jalan buntu, Kau berikan jalan keluar. Tuhan, kami berdoa untuk negara kami Indonesia, pemimpin kami dari pusat sampai daerah, Kau tuntun dan pimpin mereka Tuhan, takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami bencana di Gunung Semeru dan tempat lain yang belum diberitakan Tuhan, Kau tuntun dan pimpin mereka, Kau berikan perlindungan. Kami juga berdoa untuk negara kami atas segala sakit penyakit yang datang, COVID dan sebagainya Tuhan. Proses imunisasi yang berjalan dengan baik Tuhan, Kau tuntun pimpin kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan penyertaan-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat berkarya untuk hari ini. Majulah. Tuhan Yesus akan memberkati kita di tengah tipu daya, yang memberikan kekuatan kita dan jalan keluar. Tuhan Yesus memberkati. Amin.